Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan sedikit menjelaskan tentang materi hambatan-hambatan dalam komunikasi massa. Pada setiap proses komunikasi sudah dapat dipastikan akan menghadapi berbagai hambatan, baik itu komunikasi antar pribadi, kelompok, organisasi, dan komunikasi lainnya. Sebagai insan akademika yang berkecimpung dalam ilmu komunikasi, sudah sepatutnya kita mengetahui apa saja yang kemungkinan akan terjadi hambatan dalam proses komunikasi kita. Dalam Ardianto 2014, terdapat beberapa hambatan yang telah dikelompokkan sehingga kita dapat mampu mengenali dan mempelajarinya lebih mudah. Seusai mengenali dan mempelajari, kita diharapkan mampu memahami berbagai hambatan-hambatan dari komunikasi massa agar kita dapat mengantisipasi berbagai hambatan tersebut. Yang pertama adalah hambatan psikologis. Hambatan psikologis mengacu pada hambatan-hambatan yang dapat terjadi dalam diri individu, seperti fatigue, kurangnya keterampilan mendengarkan, sikap terhadap komunikator, kurang tertarik pada pesan, rasa takut dan tidak percaya, pengalaman masa lalu, sikap negatif, masalah yang dihadapi, serta kurangnya pengalaman bersama dan emosi. Adapun beberapa hambatan psikologi yang biasa terjadi. Yang pertama adalah 1. Sikap. Sikap adalah cara kita berpikir dan merasakan tentang suatu ide atau gagasan. Sikap juga dapat menciptakan hambatan psikologi dalam komunikasi massa, manakala layak memegang teguh sikap serta nilai-nilai yang dianut. Yang kedua, emosi. Emosi yang tidak tepat dapat mendistorsi pesan komunikasi. Orang yang cenderung untuk bereaksi terhadap emosi sehingga pesan yang ingin dikomunikasikan menjadi kurang efektif. Yang ketiga, terpaan selektif. Dalam komunikasi massa, individu akan menerima atau menolak pesan media berdasarkan penyaring atau filter internal yang melekat pada dirinya. Yang keempat, perhatian selektif. Dalam komunikasi massa, hal ini dapat menjadi hambatan komunikasi karena khalayak hanya fokus pada apa yang dianggap penting dari sebuah pesan dan mengabaikan bagian pesan yang lain. Informasi yang diterima pun menjadi tidak utuh dan dapat menimbulkan terjadinya kesalahpahaman. Kelima, pikiran tertutup. Dalam komunikasi massa, hal ini dapat menjadi hambatan komunikasi karena orang cenderung hanya ingin mendengarkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Tentu hal ini juga dapat menimbulkan dampak negatif. Yang keenam, bidang pengalaman. Dalam komunikasi, bidang pengalaman merupakan faktor yang sangat penting. Komunikasi akan berlangsung dengan lancar manakala bidang pengalaman komunikator sama dengan komunikan atau communicate. Yang ketujuh, persepsi selektif. Persepsi selektif merupakan salah satu kebiasaan dalam komunikasi massa karena kita cenderung untuk menafsirkan informasi dengan cara yang sesuai dengan nilai dan kepercayaan yang dianut. Yang kedelapan, retensi selektif. Dalam komunikasi massa, hal ini dapat menimbulkan dampak negatif karena kita cenderung untuk menerima informasi tertentu yang sesuai dengan nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut. Yang kesembilan, sikap defensif. Sikap ini sangat lumrah terjadi karena reaksi awal seseorang terhadap adanya perubahan adalah mempertahankan status. Pada umumnya, sikap ini dimiliki oleh mereka yang berusia lanjut, mereka yang merasa tidak aman, atau mereka yang tidak terinformasikan dengan baik. Yang kedua, hambatan sosiokultural. Hambatan sosiokultural melibatkan lingkungan sosial dan budaya seorang komunikan. Hambatan ini juga dapat dibagi menjadi beberapa aspek, yakni keberagaman etnik, perbedaan norma sosial, kurang mampunya berbahasa, faktor semantik, dan lainnya. Norma sosial merupakan suatu cara kebiasaan, tata krama, dan adat istiadat yang disampaikan secara turun-temurun. Semantik merupakan pengetahuan tentang pengertian atau makna kata yang sebenarnya.
Jadi komunikator komunikasi massa harus mampu mengantisipasi hal-hal dengan cara menggunakan tokoh pemuka, penerjemah, dan orang lain yang dianggap mampu mengkomunikasikan kembali supaya lebih mudah dicerna oleh masyarakat sasaran dan hambatan-hambatan tersebut akan tidak terjadi. Ketiga, hambatan interaksi verbal. Dalam komunikasi antar personal juga terdapat beberapa hambatan-hambatan yang dapat merusak sebuah hubungan jika tidak dihindari. Dan hambatan tersebut diantara lain sebagai berikut. Misalnya karyawan dengan status sosial yang lebih rendah harus tunduk dan patuh apapun kepada atasan, yang berakibatkan karyawan tersebut takut mengemukakan pendapatnya. Yang kedua, faktor semantik. Misalnya kesalahan pengucapan bahasa dan salah penafsiran, seperti contoh pengucapan demonstrasi menjadi demokrasi, kedelai menjadi keledai, dan lain sebagainya. Yang ketiga, persepsi distorsi. Hal ini disebabkan perbedaan cara pandangan yang sempit pada diri sendiri dan cara berpikir serta mengerti yang sempit kepada orang lain, sehingga komunikasi menjadi berbeda persepsi dan wawasan atau cara pandang menjadi berbeda antara satu sama lain. Yang keempat, hambatan komunikasi. Yang keempat, cultural difference atau perbedaan budaya. Ada beberapa kata yang memiliki arti berbeda-beda di tiap daerah dan suku. Seperti contoh kata jangan dalam bahasa Indonesia artinya tidak boleh, tetapi dalam suku Jawa mengartikannya tersebut ada suatu jenis makanan atau sayuran. Yang kelima adalah gangguan fisik, misalnya kebisingan atau suara hujan atau petir atau cahaya yang kurang jelas. Yang keenam, kurang jelasnya suara pada komunikasi, misalnya sambungan telepon yang sering terputus atau suara radio yang hilang atau gambar yang kabur pada televisi atau huruf ketikan yang buram pada surat kabar sehingga informasi yang didapat tidak dimengerti dengan jelas. Yang terakhir, tidak ada respon. Komunikator mengirimkan pesan kepada komunikan tetapi tidak adanya respon atau timbal balik dan tanggapan dari komunikan, maka yang terjadi adalah komunikasi satu arah atau komunikasi yang sangat sia-sia. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi dari kami. Jika ada terdapat kesalahan kata atau kesalahan pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.